Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Saya lagi ada di Jogja hari ini tuh. Dari kemarin sih sebenarnya ke Jogja. Kemarin tuh coba-coba naik bis. Biasanya kan kalau ke Jogja tuh naik kereta terus. Ini kita cobain naik bis. Dan ini kita lagi nginep di salah satu penginapan yang menurut saya nyaman, terus terjangkau juga harganya. Itu ada di namanya Setia Backpacker. Nah, saya posisinya lagi ada di rooftopnya ini, lantai 4 dari Setia Backpacker nih, sambil ngopi sambil laptopan ini, kerjaan juga gitu ya. Ini nggak ada yang di setting ya. Saya lagi masih pakai celana pendek ini, masih pakai setelan tidur. Jogja di masa PPKM. Sekarang tanggal 28 Agustus 2021, Yogyakarta memasuki PPKM level 4. Kondisinya masih lumayan sepi, tapi nggak seperti PPKM darurat yang pertama. Wah, itu benar-benar sepi banget pas pada saat PPKM darurat pertama itu. Ngobrol-ngobrol sama pedagang-pedagang kemarin, ngobrol sama driver Grab gitu ya, driver Gojek gitu. Wah, itu benar-benar parah banget. Jogja benar-benar di lockdown itu, sampai hotel, penginapan dan lain-lain itu nggak ada pengunjungnya. Termasuk ini juga masih sepi sih dari pengunjung. Setia Backpacker aja dari kemarin saya nginep itu cuman saya doang yang di sini, dan itu juga terjadi di penginapan lain yang ada di daerah Sosrawijayan yang biasanya tuh full pengunjung ya, full visitor, full dah pokoknya gitu kalau udah masuk hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya di daerah Sosrawijayan. Karena Sosrawijayan itu kan dia tuh berbatasan berdampingan langsung sama ini Malioboro ya, dekat sama stasiun Tugu juga, sama Lempuyangan juga dekat stasiun Lempuyangan tuh. Wah, pokoknya ini salah satu destinasi utama itu di sini gitu. Teman-teman sambil ngopi ya, ini enak banget di sini. Kalau saya dulu biasanya nginep itu di Lucy Losmen. Sekarang saya mau coba yang lain. Lucy Losmen juga masih ada di sekitaran ini, Sosrawijayan ini, Gang Sosrawijayan. Ini kita di Setia Backpacker sekarang. Cobain yang beda, cobain yang lebih nyaman ya. Oh ya, mau cerita tentang Setia Backpacker ini. Setia Backpacker tuh namanya juga udah backpacker ya. Jadi didesain untuk para backpacker yang ada di Indonesia yang mau visit ke Jogja tuh enak di sini. Di sini juga bukan cuman dia dong yang berlabelkan backpacker itu ya. Ada yang lain, cuman saya kebetulan dapatnya di sini dan lumayan enak. Itu tuh ada 2 tipe kamar di sini tuh, deluxe sama yang buat dormitory, yang buat family atau buat buat yang bawa banyak rombongan gitu. Jadi kalau yang private itu, yang deluxe itu biasa kamar mandi dalam buat 2 orang, tempat tidurnya ada yang twin, ada yang single. Terus untuk yang dormitory itu ada 4 bed, 2 atas 2 bawah. Lihat nih videonya di sini. Ini kita ada di masuk ke kamar, dapat nomor kamar 202. Kuncinya biasa ya. Kunci biasanya begini. Ya, gini penampakannya. Jadi masuk tuh langsung ada si wastafel, ada spot motor di bawah. Kalau outlet powernya biasa dicetrekin gitu ya. Langsung kamar mandi sih. Nah, ini kita dulu ini termin, terus di sana langsung ada power stackernya, power kamar mandinya. Kita buka. Nah, kamar mandinya itu biasa standar, ada kloset duduk baru loh. Terus exhaust-nya ada lengkap, handuknya ada 2. Nah, ini dia nih. Dia di showernya tuh ada air panas sama air dinginnya beneran loh. Ini harga segini, cuman segini harganya, terjangkau ya. Tapi ada hot cold waternya, ada air panas air dingin pilihannya. Ada aturannya juga. Di kamarnya kayak gini. Ke tempat tidurnya saya pakai yang single.
di kamar tuh, di setiap kamar tuh powernya tuh ada 1, 2, 3, 4. Nah ini mejanya itu disiapin meja kecil sama kursinya, jadi kita bisa laptopan, bisa kerjanya. Saya dapat yang 2 tapi panjang, ada beberapa yang 4, ada 4 pintu tapi pendek-pendek. Nah ini TV-nya tuh biasanya kan 36 inch ya, ini cuma 24 inch TV-nya. Terus itu AC-nya tuh dingin, AC-nya cepat dingin. Ini kayaknya sih yang 1 PK deh kayaknya. Ini AC-nya yang dual inverter. Nah itu ada jendelanya, kita kalau buka jendelanya, nah ini tuh rumahnya warga sih. Tuh banyak bebek, ternak bebek itu, banyak ayamnya juga. Nah ini tuh bisa dibuka loh. Nah, kalau kita bosan pakai AC itu bisa dibuka. Bisa dibuka dua-duanya. Ini juga sama, bisa dibuka. Tapi panas. Ini kalau kita dari arah yang laptop ya, posisinya kayak gini. Enak lah pokoknya, saya rekomendasi buat teman-teman yang backpacker, nginep di Setia Backpacker ya. Hangernya juga ada di sini, ada hangernya, tapi pasti tempat tidurnya aneh ya hangernya tuh. Nah, kalau kuncinya sih masih pakai gini ya kuncinya, tapi lumayan lah ya, aman sih. Ini circuit breakernya juga ada di sini, jadi kalau mati lampu kelebihan beban ya bisa dari sini nyalain sendiri. Terus ada ini cerminnya juga. Oke, kita gantungin ke sini. Kalau ini gelas minta sendiri ntar ke bawah. Ya kira-kira segini kalau yang ruangan yang saya itu, yang ini yang kamar deluxe. Nah ini kamar dan dormitory itu ada locker 4 biji, terus ada TV-nya pakai AC. Dormitory bednya ada 2 di bawah sama 2 di atas. Kamar mandinya biasa standar, apa namanya, kasur duduk. Showernya ada air panasnya juga, air dingin. Ini yang dormitory ya. Nih. Ada hangernya, gantungan baju di situ. Colokan listriknya lumayan, di sini ada banyak. Colokan listrik, kaca juga. Ini 2 jendela ke sana ngeliat. Oh, sana. Pemandangannya. Terus di sini juga ada jendela, pemandangannya sekitar warga apa sih? Daerah sekitar tuh hotel apa ya? Ke atas yang ke rooftop, inilah kondisi rooftopnya. Akses masuknya, nah ini kondisi rooftopnya.
sejak pandemi di sini nggak keurus ya rooftopnya, jadi dibiarin aja gitu nggak. Tapi kalau misalnya nggak pandemi itu, waduh ini enak banget sih di atas ini. Meja-mejanya tuh kejer gitu. Nah ini sebetulnya saya rangkai sendiri tuh buat kerja di sini sambil nyantai, sambil ngopi juga. Ini rooftopnya tuh, sambil ngopi juga. Nah lu di sini nih istilahnya tuh restonya gitu di sini tuh. Tuh udah ada kompor sebenarnya di sini tuh buat masak. Airnya juga ada buat cuci piring. Piring-piringnya juga masih ada gitu loh. Jadi ini sih sebenarnya nunggu pandemi berakhir gitu ya, terus normal lagi. Udah normal lagi bisa. Ya, di belah sana tuh stasiun Tugu tuh, langsung stasiun Tugu Jogja. Ini dekat, ini kalau misalnya mau ke Jogja tuh mau stasiun Tugu ini ya buat teman-teman yang naik kereta. Suara keretanya jelas banget. Itu di sana ada Grand Purisaran Hotel. Oh, tuh Grand Purisaran Hotel yang punyanya kayaknya ada salibnya. Langitnya udah mulai gelap-gelap gimana gitu ya. Ini kondisinya yang di itu daerah sekitarnya. Nah itu tuh ada masjid di belakang. Ini ada masjid. Itu tuh masjid gede di daerah Gang Sosrawijayan. Biasanya kalau Jumatan di situ gitu. Tapi kalau pandemi ini ditutup, biasanya kalau misalnya bukan buat waktu-waktu sholat ditutup. Di sana juga ada Novotel tuh. Jadi ya itu ada loh. Jadi lumayan enak, nyaman kalau atas saya sih di sini. Cuman aksesnya aja sih hanya bisa diakses oleh motor. Jadi yang teman-teman yang bawa mobil tuh ya mau nggak mau harus parkir di kawasan Jalan Sosrawijayan utamanya itu, yang ada kayak Hotel Pyrenees, Hotel Malioboro itu loh. Terus hotel-hotel yang pokoknya masuk mobil itu ya. Atau mungkin bisa parkir di kawasan parkir Abu Bakar Ali atau di DPRD situ, kantor atau di mana lah, bebas itu, yang penting aman ya. Atau bisa di stasiun Tugu juga bisa sebenarnya untuk ikut parkir doang sih mobil ya. Tapi kalau Tugu saya rasa nggak tahu di belah mana ya ada parkiran mobil. Kalau motor ada, kalau mobil saya belum lihat. Lalu di atasnya itu ada rooftop. Jadi buat teman-teman yang ngopi gitu ya, suka ngopi nih kayak ini, saya ambil ngopi sambil ngerjain kerjaan ini, laptopan ya gitu, kayak laptopan. Enak di sini, di rooftopnya adem, anginnya gede.
Terus sambil ini nih, nih sambil makan, sambil nyantai makan snack gitu bisa. Kalau kita di rooftop ini sebenarnya nggak terlalu tinggi ya, masih ketutupan sama hotel-hotel di depan sana yang tinggi-tinggi ya. Ada Unisi, terus ada hotel apa, ada hotel Neo, terus ada Malioboro Prime, terus ada hotel apa lagi satu lagi nih, lupa saya ini. Sebelahnya sebelahnya apa? Sebelahnya Neo Malioboro nih lupa nih apa nih. Meskipun ketutupan, tapi enak gitu loh. Si angin tuh masih nyampe ke sini. Di rooftopnya juga ini kita bisa sebenarnya kalau misalnya kita izin ya ke si pengelola ini, kita bisa masak mie, bisa masak di sini. Udah ada kompornya, kita bisa cuci piring di sini. Lalu apa, meja-mejanya ini juga sebenarnya udah ditata di situ tuh. Cuman ini saya tata sendiri kemarin tuh, pas datang saya tata sendiri buat sambil laptopan ini di sini. Ya kondisinya gini. Kalau misalnya hari-hari biasa tuh enak banget. Kalau misalnya normal ya, ini enak banget di sini di rooftopnya ini. Bisa sambil nyantai ngopi, makan mie, nasi goreng atau apa, bebas. Kalau misalnya normal tuh kayak gini situasinya. Tapi kalau misalnya situasi pandemi ini kan sepi banget ya. Ya udah kayak gini seadanya aja gitu. Kondisi pandemi kondisi si rooftopnya. Oke. Jadi buat teman-teman backpacker, teman-teman traveler yang mau ke Jogja, Jogja sudah buka, tapi teman-teman tetap jaga prokes, pakai masker ya, terus sering cuci tangan, yang penting sehat lah gitu ya, yang penting sehat. Dan teman-teman yang pada pedagang-pedagang kaki lima tuh kasihan loh, itu mereka banting harga obral dagangannya tuh. Kalau dulu satu kaos tuh bisa 35.000, 40.000 sampai 50.000. Kemarin saya jalan-jalan tuh mereka berdagang sampai di obral ada yang jual 100.000 itu dapat 6 pieces. Yang ada yang 100.000 4 pieces, ada yang 50.000 3 pieces. Bahkan yang jual sendal, beli sendal tuh 25.000 satu. Ini 50.000 tuh dapat 4 sendal. Wah gila, saya bilang. Kasihan. Ngeri kondisi pandemi itu. Jadi kayak gini semua ekonominya hancur semua. Kondisi Malioboro memang sepi enak gitu ya. Cuman ya dampaknya buat perekonomian warga sekitar ya jadinya kayak gitu, nggak, kasihan gitu. Saya pribadi sih berharap gitu ya pandeminya cepat beres. Jadi kegiatan perekonomian, perdagangan di kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan seluruh Indonesia itu cepat kembali lagi seperti semula. Dan vaksinasi teman-teman yang belum vaksin, tolong divaksin supaya tercapai semua program pemerintah 100% vaksinasi di Indonesia, supaya kita insya Allah mudah-mudahan bisa kembali 100% normal kembali gitu ya. Segitu teman-teman cerita saya di Jogja hari ini tanggal 28 Agustus 2021. Sekalian review Setia Backpacker ya, penginapan Setia Backpacker. Akhir kata teman-teman tetap jaga kesehatan selama pandemi ini. Anjuran pemerintah untuk jaga prokes tetap dipatuhi, pakai masker, menjauhi kerumunan, lalu mencuci tangan, mobilitasnya dikurangi gitu ya. Kalau misalnya memang mau traveling, tolong jaga prokes yang 3M itu dijaga. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali, meskipun ya awal-awalnya lemas ya, tapi percayalah bahwa apa yang disabdakan Rasulullah SAW tentang pemerintahan, jadi kita harus patuh kepada pemerintah, taat kepada pemerintah sesuai dengan anjuran Rasulullah. Insya Allah hidup kita bakal selamat dunia akhirat, dan Allah tidak akan membebani setiap hambanya melebihi dari kemampuan hambanya itu sendiri. Teman-teman jangan lupa sholat. Yang pertama jangan lupa sholat itu, lalu sedekahnya berbakti pada orang tua buat yang masih punya orang tua. Untuk para traveler teman-teman stay safe, tetap ikut anjuran pemerintah. Akhirnya saya akhiri untuk ngobrol-ngobrol review ini. Sampai ketemu di Jogja lagi atau di kota-kota lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.